Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat karunia titipan Allah yang ada pada kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah. Bahwa pada prinsipnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam keadaan fitrah atau suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya, ibunya, diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah atau suci. Namun tak kalah nyampai ke alam dunia ini, kita dalam keadaan kotor atau ada tabir, ada hijab, ada dinding yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Karena Allah itu adalah maha suci. Subhanallah, kita ini suci. Suci dengan suci nyambung dia. Makanya tak kalah di alam roh Allah bertanya, alastu birabbikum, adakah engkau mengakui hai manusia aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, kita mengakui benar engkau ya Rabb adalah Tuhan kami. Artinya Allah maha suci, kita suci, bisa komunikasi langsung. Tak kalah sampai ke alam dunia ini, maka manusia dalam keadaan ada hijab, ada tabir, ada dinding. Hijab, tabir dan dinding itu adalah kalau dalam ilmu tauhid dan tasawuf namanya nuqtah.
dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu namanya dosa. Tak kala manusia sampai ke alam dunia ini, manusia itu terhalang antara Allah dengan manusia itu sendiri karena dosa. Maka oleh sebab itu dosa tersebut harus dibuang. Bisa. Tabir itu bisa disingkap, bisa. Dinding itu bisa dirobohkan, bisa. Yang penting kita mau. Dosa tersebut bisa habis, bisa hilang dengan syarat manusia itu mau untuk menghilangkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka bahwa kata Rasul, tiap sesuatu kullu syai'un sakalatun, ada pencucinya, ada alat untuk pembersihnya. Wa sakalatul qalbu, membersihkan hati pertama adalah banyak zikrullah, berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar qalbu, hati kita itu tetap bersih, tidak ada hijab, tidak ada tabir yang menghalangi antara kita dengan Allah, maka kuncinya pertama adalah banyak berzikir. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran banyak ayat Allah menyampaikan tentang masalah zikir. Begitu pentingnya zikir tersebut, kapan dan di mana saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah. Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi zikir tersebut tidak ada batas. Kalau ada, mungkin kita ada 133, 99 atau 1000, itu namanya riyadhah, latihan, melatih qalbu. Latihan boleh, berapa saja boleh. Kalau punya target 2000 boleh, tidak ada masalah. Itu adalah dalam rangka melatih. Tapi pada hakikatnya zikir itu tidak ada batasnya. Katsiro, jadi tidak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada yang nanya, para zikir itu ya rancak yang bagusnya, kalau rancak bagusnya dalam pandangan Allah sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila qiyamah wa qu'udahu ala junubihim, pagi, petang, siang, malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, sadang mana saja. Bahkan siapa yang tidur atau zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, bahkan sepanjang tidur dia dianggap zikir. Itu hebat dalam ilmu zikir itu. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Itu tasawuf, tauhid. Jadi begitu pentingnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita kan hobi melihat handphone menjelang tidur tuh. Kalau dibalik nanti siapa menceli HP menjelang lalu, tak kalau jo HP itu sepanjang lalu dianggap main HP. Kan seperti itu. Makanya kalau ingin kita yang terbaik, selalu perbanyak zikrullah. Hadirin kaum muslimin, bahkan imam-imam sering menyampaikan, biasanya sebelum zikir itu dibawa itu, bahwa afdalu zikir, zikir yang afdal itu fa'lam. Jadi katanya ada fa'lam di situ. Maka ketahuilah la ilaha illallah. Nah, kita analisa ini. Afdalu zikir, zikir yang afdal fa'lam. Jadi bukan fakul, fa'lam. Fa'lam itu ketahui. Ketahui itu dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu la ilaha illallah, ilmu zikir. Nah gitu. Ternyata zikir itu ada ilmunya. Bukan hanya sekedar ucapan di kerongkongan. Jadi ternyata harus fa'lam.
diketahui. Di dalam Al-Quran surah Muhammad contohnya Allah menjelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah itu wastaghfir li dzambika. Atau hebatnya itu, kalau kita banyak membaca la ilaha illallah dan kita memohon ampun kepada Allah, walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosa orang yang beriman, maka Allah akan ampuni. Ternyata zikir adalah bukan termasuk, bisa satu-satunya dianggap yang hebat untuk membersihkan qalbu atau hati. Karena bahasanya tadi tiap sesuatu ada alat pencucinya. Kalau talakuang awak kumuah, baju kumuah, celana kotor yang kumuah itu kan itu mudah dibersihkan. Deterjen banyak sekarang. Tapi qalbu, hati itu tidak taluk deterjen sekilo itu tuh. Tidak bisa rinso kita minum. Tapi bagaimana? Zikrullah, zikir. Maka perbanyak zikir. Bahkan para ulama-ulama ahli tasawuf menyatakan lakinu mautakum. Bahkan tak kala orang-orang yang dalam sakarat pun, dalam sakarat itu kan tidak banyak permintaan itu. Tidak ada ingin ini, ingin itu, tidak. Mobil, rumah, ini semacam tidak. Tapi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada kalimah nafi isbat. Ada ini nafi kan. Itu hebatnya. Hadirin kaum muslimin, jadi satu, perbanyak selalu berzikir agar qalbu kita yang kotor tersebut bisa bersih. Karena manusia tidak ada yang luput dari khilaf dan salah. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita selalu perbanyak qalbu kita, hati kita, tidak harus di masjid, di kantor, sampai karajo, di masajo, tetap qalbu kontak kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Wallahu minkum ila liqa' fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi